Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama dalam cawan lebur bersama Kristus. Pelajaran ke-12, mati seperti benih. Selasa, 13 September. Kesediaan untuk mendengar. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Pernahkah Anda mendengar suara Roh Kudus yang berbisik kecil namun mengabaikannya? Akhirnya semuanya menjadi salah dan Anda kemudian berpikir, "Oh tidak, mengapa saya tidak mendengarkan?" Kitab 1 Samuel menggambarkan kisah seorang yang lanjut usia dan dua anak laki-laki jahat yang tidak mendengarkan Tuhan, dan seorang anak kecil yang mendengarkan. Meskipun ada peringatan keras dari Allah, mereka yang perlu mengubah arah mereka justru tidak melakukannya. Bacalah kisah mereka dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 1 Samuel 3 ayat 18. Kontras apakah yang terlihat di sini antara mereka yang mendengarkan Allah dan mereka yang tidak? Anak-anak Eli memikirkan hal-hal lain selain perkara tentang Allah. Dan bahkan ketika Eli setelah mendengarkan apa yang Allah inginkan, berbicara kepada anak-anaknya dan tampaknya tidak melakukan hal lain. Dan anak-anaknya jelas tidak siap untuk menyerahkan detail kehidupan mereka kepada kehendak Allah. Sungguh kontras dengan Samuel yang muda. Pengkhotbah Charles Stanley menjelaskan betapa pentingnya menumbuhkan keterbukaan terhadap suara Allah dalam apa yang dia sebut beralih ke netral. Ia mengatakan, Roh Kudus tidak berbicara demi menyampaikan informasi. Dia berbicara untuk mendapatkan tanggapan. Dan dia tahu ketika agenda kita memiliki begitu banyak menyita perhatian kita, sehingga membuang-buang waktu untuk menyarankan sesuatu yang sebaliknya. Ketika itu terjadi, dia sering diam. Dia menunggu kita menjadi cukup netral untuk mendengar dan akhirnya patuh. Menurut Anda, apakah yang dimaksudkan Stanley dengan menjadi cukup netral? Ketika Anda berpikir tentang keterbukaan Anda kepada Allah, hal-hal apakah yang sering menghalangi Anda untuk menjadi cukup netral untuk mendengarkan dan akhirnya menurut? Apakah yang perlu Anda lakukan dalam hidup Anda untuk menumbuhkan keterbukaan terhadap suara Allah dan ketegasan untuk taat pada arahannya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita mendengarkan nama Samuel, nama ini tidaklah asing di pendengaran kita. Arti dari nama Samuel adalah Tuhan mendengar. Dan ini merupakan ekspresi sukacita Hana karena Tuhan mendengar pergumulan doanya. Ia bergumul untuk meminta seorang anak dan pada akhirnya Tuhan mengaruniakan anak. Dan ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, "Aku telah meminta daripada Tuhan." Samuel merupakan jawaban doa Hana yang terus-menerus yang ia minta kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan hati yang mendalam oleh karena pergumulan untuk mendapatkan keturunan. Tetapi pada akhirnya ketika ia terus-menerus meminta kepada Tuhan dan pada akhirnya Allah mengaruniakannya seorang anak. Samuel memulai pelayanannya sejak ia masih kecil karena ibunya berkomitmen dengan Tuhan untuk menyerahkan anaknya ke dalam pengasuhan Imam Eli untuk dijadikan hamba Tuhan. 1 Samuel 1:28 mengatakan, "Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Dan sejak itu Samuel berada di lingkungan Imam Eli dan belajar melayani Tuhan di bawah pengawasan imam tersebut. Setiap hari Samuel muda dibimbing oleh Imam Eli untuk melakukan tugas-tugas yang mulia, tugas-tugas yang suci, dan untuk belajar mendengarkan akan firman Tuhan. Seiring berjalannya waktu, Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Di dalam 1 Samuel 3:19 mengatakan seperti itu. Dan kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9, di sana mengatakan seperti ini. Ketika ada suara yang terus-menerus memanggil Samuel dan pada akhirnya Imam Eli memberikan bimbingan dan mengajari Samuel bagaimana untuk memiliki kepekaan mendengarkan suara Tuhan dan memiliki kesediaan untuk mendengarkan akan suara tersebut. Ia mengatakan, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar." Pelajaran bagi kita pada saat ini, apakah kita peka terhadap bisikan Tuhan, terhadap suara Tuhan yang didengungkan di dalam pikiran kita? Saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, kita harus peka terhadap suara Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kita.
Sama seperti dengan Samuel, oleh karena dia peka terhadap suara Tuhan dan dia menyambut akan panggilan Tuhan, akhirnya Allah mempercayakan dia dengan tanggung jawab pelayanan yang begitu besar. Dan Allah memberkati Samuel di dalam pelayanannya. Sebagaimana Samuel, demikian pula dengan kita. Mari kita peka terhadap suara Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga Allah akan menggunakan kita menjadi pelayannya yang luar biasa. Dan Allah akan terus memberkati, menyertai kehidupan kita di tengah-tengah cawan lebur, penderitaan, tantangan kehidupan yang datang silih berganti di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami peka terhadap suara Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kami, dan kami akan terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.